Baik, kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Baik, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan Marfu'atul Asma As-Sabi'ah yang ke-7, yakni at-tabi'u lismil marfu', itu tawabi'. Artinya apa tawabi'? Pengikut. Ya, di sini tabi'nya untuk apa? Lismil marfu'. Jadi dia pengikut kepada isim yang dibaca rafa'. Nah. Baik, waddahna fima sabaqa al-halati as-sittah. Halati sittah allati yakunu fiha al-ismu marfu'an. Baik, ini kalimat jumlah fi'liyah. Fi'ilnya adalah wadduha yuwaddihu. Fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Jadinya apa? Waddahna. Berarti na-nya adalah fa'il. Maka kita butuh maf'ul bih. Kenapa? Karena wadduha yuwaddihu dia adalah fi'il muta'addi. Pasti butuh maf'ul bih. Nah, kemudian setelahnya apa? Fi, huruf jar, fi. Kemudian ada ma, sim mausul, berarti majrur. Sabaqa, silatul mausul, dari ma, fi'il madi, ada fi'il dan fa'il, berarti jumlah fi'liyah. Kemudian al-halati, maf'ul bih. Halati maf'ul bih dari waddahna tadi. Nasab dia dengan kasrah karena dia adalah jamak muannas salim. Tanda nasabnya dengan apa? Kasrah. As-sitta na'at. Na'at untuk halat. Makanya dia nasab juga, sitta dibaca nasab karena dia na'at untuk halat. Kemudian allati isim mausul. Isim mausul apabila terletak setelah isim ma'rifah, maka isim mausul itu adalah na'at. Na'at untuk isim ma'rifah tersebut. Maka allati adalah na'at untuk halat. Yakunu berarti silatul mausul, ini semuanya sampai selesai. Silatul mausul dari allati. Yakunu fi'il naqis. Kana yakunu. Maka dibutuhkan ketika yakunu ini adalah isim yakun sama khabar yakun. Baik. Di dalam kalimat ini yakunu fiha al-ismu marfu'an. Maka yang jadi isimnya mana? Ismu, bagus. Mana khabarnya? Marfu'an. Sedangkan fiha sebelumnya itu jar dan majrur. Dia aja muta'alliq. Maka kita terjemahkan. Apa arti wadduha yuwaddihu? Menjelaskan. Waddahna kami. Berarti fi'il madi berarti telah. Kami telah menjelaskan. Itu artinya waddahna. Kami telah menjelaskan. Fima. Di dalam apa-apa. Fi di dalam ma apa-apa. Kami telah menjelaskan di dalam apa-apa. Sabaqo yang telah berlalu. Yang telah lewat. Kami telah menjelaskan di dalam apa-apa yang telah lewat. Apa yang kami jelaskan? Al-halati. Jamak dari hal, keadaan. Halat, keadaan-keadaan. As-sittah, yang 6 naatnya. Kami telah menjelaskan di dalam apa-apa yang telah lewat, keadaan-keadaan yang 6. Allati, yang mana? Yakunu fiha, di dalam keadaan-keadaan itu, al-ismu, isimnya adalah marfu'an, dibaca rafa'. Nah, itu terjemahan letterlexnya. Maknawi, terjemahannya kami telah jelaskan 6 keadaan sebelumnya, yang mana keadaan-keadaan itu isimnya selalu dibaca rafa'. Nah, itu terjemahan maknawi.
Wa yakunul ismu aidan marfu'an, dan isim itu yakunu, berarti kana yakunu lagi ya, berarti butuh apa? Isim dan khabar. Maka dibaca al ismu sebagai isimnya, kemudian aidan sebagai iya, marfu'an nanti yang khabar ya, aidan sebagai, udah sering ini kan. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak yang fiilnya di mahdzuf, dibuang. Tinggal maf'ul mutlaknya saja. Misalnya apa? Adha ya'idu aidan. Adha ya'idu aidan. Maka aidan ini master dari aldo. Aldonya ada sebetulnya tapi enggak disebutkan, dibuang. Asalnya apalah yakunul ismu aldo aidan, seperti itu ya. Tapi aldonya fiilnya dibuang, tinggal maf'ul mutlaknya saja. Artinya aidan juga. Nah, yakunul ismu aidan marfu'an, isim itu juga marfu'an, dibaca rafa idza jika kana adalah isim tersebut tabi'an, khabarnya kana. Mana isimnya kana? Mustatir, dhamir huwa, kembali kemana? Ke isim. Nah, idza kana, jika isim itu adalah tabi'an. Mana tabi'an? Isim fa'il dari tabi'a yatba'u, taba'an, tabi'an, pengikut. Apabila isim itu mengikut li kepada al-ismi, pada ismin marfu'in, pada isim yang dibaca rafa. Maka ya wa yakunul ismu aidan marfu'an idza kana tabi'an lismin marfu'in. Terjemahan letter lex-nya seperti itu tadi. Maknawinya apa? Isim akan dibaca rafa apabila isim tersebut mengikut kepada isim yang dibaca rafa. Nah, itulah disebut dengan tawabi atau tabi. Wa tawabi'u, dan tawabi itu, berarti tawabi ini mubtada. Wa tawabi'u, dan tawabi itu adalah, berarti setelahnya khabar ini. Jadi pengikut-pengikut itu adalah kalimatun, adalah jamak dari kalimah. Apa kalimah? Kata. Berarti kalimatun adalah kata-kata. Kemudian ini dibaca apa ini? Tattabi'u, fi'il mudhari. Dari apa? Ittaba'a yattabi'u. Tattabi'u. Apa? Ittaba'a, tasdid di ta ya. Ittaba'a yattabi'u. Tattabi'u artinya mengikuti, sama dengan tabi ayat ba'u. Kemudian tattabi'u ini fi'il mudhari, berarti ada fa'il ya. Harus ada fa'il. Siapa fa'ilnya? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir, takdirnya apa? Hiya. Hiya kembali ke kalimat. Baik. Berarti ma-nya sebagai apa nanti? Maf'ulun bi. Mengikuti ma, mengikuti apa-apa, berarti maf'ul bi. Sedangkan fa'ilnya adalah hiya, dhamir mustatir. Berarti qablaha, karena ma itu isim mausul, maka qablaha silatul mausul, berupa apa? Sibul jumlah. Kemudian fil i'rab jar dan majrur. Fatakunu, maka takunu marfu'atan, maka isim itu takunu, atau bukan isim, kalimat ya. Fatakunu, maka kalimat-kalimat itu dia adalah marfu'atan au mansubatan au majruratan taba'an. Maka kata-kata itu, kalimat-kalimat itu dia karena mengikut kepada yang sebelumnya tadi ya,
karena dia tawabi, maka dia bisa jadi marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tergantung apa yang diikutinya. Nah, makanya tabaan, apa itu tabaan di sini? Masdar ya, tabi'ayat wa'u tabaan. Sebagai apa ini tabaan? Hampir. Tak terjemahkan dulu ya. Kata-kata itu dia bisa dibaca marfu, mansub, majrur karena mengikuti 5 kepada apa-apa yang qabla sebelumnya. Berarti tabaan sebagai apa? Ya, terjemahnya lagi. Kalimat itu bisa dibaca marfu, mansub, majrur karena mengikuti 5 qabla kepada kata yang sebelumnya. Berarti maf'ul li ajli. Nah, maf'ul li ajli. Masih ingat nggak maf'ul li ajli? Definisinya aja, definisinya. Definisi kuno ini definisi barunya. Gak apa-apa yang kuno dulu. Yang kuno dulu lah. Apa yang kuno? Isim dibaca? Isimnya isim apa nih? Masdarnya bagaimana bentuknya? Apa bedanya? Kan maf'ul mutlak juga masdar. Maf'ul ajli juga masdar. Apa bedanya masdarnya? Harus ada beda, kalau nggak bingung gimana bedanya nanti. Nah, time. Yang mana yang perbuatan hati? Yang maf'ul ajli. Iya, dia masdar perbuatan hati. Nah, maka di sini kalau kita tahu dia tabaan, maka terjemahannya pasti benar. Kalau tahu dia adalah maf'ul li ajli. Tapi kalau enggak tahu, maka terjemahannya enggak pas. Kita ulangi. Tawabi itu apa sih? Kata-kata yang mana kata-kata itu mengikut kepada kata yang sebelumnya di dalam i'rab. Di dalam i'rab. Maka kata-kata itu dia akan dibaca marfu, mansub, majrur karena mengikuti kepada kata yang ada sebelumnya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya membaca to, tadi antum baca tab'an enggak itu? Fatakunu marfu'atan atau mansubatan atau majruratan tab'an. Betul enggak? Antum baca tab'an kan? Kira-kira lah, tebak-tebakan antum baca tab'an ya? Tab'an. Tabi'an. Berarti itu enggak hafal tasrif. Tabi'ayat ba'u tab'an. Tabi'un matbu'un. Itba'la tatba' gitu. Baik. Nah, ketika antum sudah benar bacanya tab'an, kemudian tidak tahu kalau dia maf'ul ajli, terus nggak ada gunanya itu bacanya benar itu. Kenapa? Karena nggak tahu artinya, nggak akan bisa terjemahnya, nggak benar itu. Baik. Kemudian watawabi'u, dan tawabi' itu arba'atun khobar, ada 4. Tawabi'u mubtada, arba'atun khobar. Watawabi'u arba'atun. Tawabi' itu ada 4. Hiya, dia adalah an-na'tu. Hiyanya mubtada, an-na'tu khobar lagi. Hiya an-na'tu. Al-'atafu khobar kedua. At-taukidu khobar ketiga. Al-badalu khobar keempat dari hiya. Baik. Silakan Pak Agus diulangi baca. Nanti Pak Rahmadi terjemahkan. At-tabi. Kalau ada wawnya tabi, nggak ada ya tabi ya. Lismi. Benar, lismi kan ada li huruf jar. Lismil marfu'un. Wadhafna fima sabaqal halati sittah
allati yakunu fiha fiha ismu marfu'an wa yakunu ismu aidan marfu'an idza kana tabi'an li ismi marfu'in lismin marfu'in wa tawabi'u kalimatun tattabi'u ma qablaha fil i'rabi fatakunu marfu'atan khobarnya takun marfu'atan au mansubatan au majruratan tab'an lima qablaha wa tawabi'u arba'atun ya al-na'tu an-na'tu al-'atafu al-tawqitu al-badal. Nah, baik. Terjemahkan Pak Rahmadi. Mengikut isim-isim yang dibaca rofa. Bagus. Kami telah menjelaskan di dalam apa-apa yang telah lewat penjelasan telah lewat keadaan-keadaan yang 6 yang mana isim yang di dalam fiha, di dalam keadaan itu, yang mana isim di dalam keadaan itu dibaca rofa. Bagus. Isim yang dibaca rofa, bukan isim juga dibaca rofa. Aidonnya jangan di belakang. Isim juga dibaca rofa. Ketika isim tersebut tabi'an mengikuti isim yang dibaca kepada isim mengikuti kepada isim yang dibaca rofa. Bagus. Pengikut adalah kata-kata yang mengikuti apa-apa yang sebelumnya dalam hal i'rab, di dalam i'rab, maka kata-kata tersebut dibaca rofa atau nasab atau jar. Apa tadi? Maf'ul ajli tadi. Karena mengikuti apa-apa yang sebelumnya. Dan pengikut adalah 4. Ada 4. Dia adalah naat atau taukid dan badal. Baik, masyaallah, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya kita bahas satu-satu berarti an-na'at atau taukid badal kan gitu ya. Awalan an-na'tu. Yang pertama yaitu adalah na'at. Kemudian al-awalu an-na'tu tabi'un yadullu ala sifatin fismin qablahu. Na'at adalah tabi'un. Berarti na'tu di situ mubtada, tabi'un khabar. Na'tu adalah tabi'un, berarti khabar. Na'at adalah tabi', pengikut. Yadullu yang menunjukkan. Lihat sini. Yadullu itu fi'il mudhari, ada fa'il dan ada yang lainnya, maka dia jumlah, betul? Nah, jumlah ini dia terletak setelah tabi'un. Tabi'un ini adalah isim nakirah.
maka jumlah ini pasti sebagai apa? Na'at untuk tabi'un. Maka kita terjemahkan tabi'un ya dulu adalah pengikut yang. Karena na'at. Kalau na'at kita terjemahkan apa? Yang. An-na'tu, na'at itu tabi'un adalah pengikut. Yang ya dulu, yang menunjukkan, dalla ya dulu, menunjukkan ala sifatin, menunjukkan kepada suatu sifat, menunjukkan kepada suatu sifat, fismin kepada isim, qoblahu yang sebelumnya. Baik. Jadi na'at itu tabi'un yadullu ala sifatin fismin qoblahu. Nah, dialah pengikut yang, lihat cara menerjemahkannya ketika dia na'at. Dia pengikut yang menunjukkan atas suatu sifat pada isim yang ada sebelumnya. Nah, itu na'at. Baik. Karena dia menunjukkan sifat, maka harusnya na'at ini berasal dari isim sifat. Nah, karena dia menunjukkan satu sifat, maka dia haruslah isim sifat. Baik. Mislu contohnya, ja'a ar-rajulu al-fadilu. Nah, al-fadilu ini menunjukkan dia adalah na'at untuk ar-rajulu. Kenapa? Ini dia nggak akan jelaskan kenapa, tapi antum udah tahu, dianggap sudah tahu karena ini lanjutan. Nah, kenapa al-fadilu dianggap na'at? Pertama, sama-sama alif lam. Sama-sama i'rabnya. Sama-sama jenisnya. Apa lagi? Sama-sama jumlahnya. Terus apa lagi? Ini yang paling penting, yang terakhir. Isim sifat yang keduanya. Gitu. Maka ini udah nggak perlu ditanya lagi bagi orang yang sudah lanjutan kayak antum, udah tahu bahwa afadil itu pasti dari mana datangnya ya sudah tahu. Makanya dia cuma bilang apa? Al-fadilu na'tun li rajulin. Fadil itu adalah na'at untuk kata rajul. Marfu'un dibaca rafa bid dhammati dengan dhammah li'annahu karena dia tabi'un pengikut. Pengikut kepada siapa? Lismin marfu'in, isim yang dibaca rafa. Baik. Jadi al-fadilu itu apa? Na'tun li rajulin. Na'at untuk rajul. Marfu'un bid dhammati li'annahu tabi'un lismin marfu'in. Baik. Silakan dibaca ulang Pak Angga. Awalan an-na'tu. Al-awalu an-na'tu tabi'un yadullu ala sifatin jangan dipanjang. Sifatin. Kalau pendek sifatin fismin qablahu. Nah. Mislu ja'a ar-rajulu rajulun fadilu. Al-fadilu na'tun li rajulin marfu'un bi dhammati li'annahu tabi'un li ismin marfu'in. Terjemahkan Mas Tio. Yang pertama adalah na'at. Na'at adalah pengikut yang menunjukkan atas sifat pada isim sebelumnya. Contohnya, telah datang seorang lelaki yang utama. Yang utama merupakan na'at dari rajulin. Dari rajulin. Dibaca marfu dengan dhammah karena dia merupakan pengikut dari isim marfu. Nah, kenapa isim yang diikutinya itu marfu? Fa'il. Itu nggak dibahas lagi ya. Kenapa? Karena dianggap sudah tahu. Karena ini kitab sudah lanjutan, dia nggak akan membahas detail karena itu dia sudah tahu gitu. Baik, asani yang kedua. An-na'tu naw'ani. Na'at itu ada dua macam. Naw'ani. Kalau naw'un satu macam, naw'ani dua macam. Kalau banyak macam anwa'un. Anwa'. Itu banyak macam. Baik. Ternyata na'at ada dua macam. Pertama adalah na'tun haqiqiyyun. Yang kedua na'tun sababiyun. Sudah pernah dengar ya? Sudah, insyaallah. Berarti sudah tahu, kita lewat aja ya, skip ya.
Apa itu na'tun hakikiyun? Wahwa, dan dia adalah ma, apa-apa. Berarti ma ini adalah khobar, huwa itu mubtada. Huwa mubtada, ma-nya adalah khobar. Dan dia adalah apa-apa. Dalla, yang menunjukkan ala sifatin, kepada sifat fi nafsi matbu'ihi. Apa itu matbu'? Yang diikuti. Yang diikuti. Jadi dia tidak mengatakan man'ud, tapi mengatakan apa? Matbu'. Kenapa enggak man'ud? Man'ud artinya apa? Yang disifati. Kalau matbu' yang diikuti. Baik. Jadi na'at hakiki adalah sesuatu atau kata yang menunjukkan sifat pada matbu'nya sendiri. Nafsi matbu'ihi, kepada matbu'nya sendiri. Sampai situ paham enggak? Wah. Lewat skip dulu. Kita lihat yang contohnya. Mislu ja'a rajulul fadilu. Sudah? Kemudian akhuhu dihapus dulu itu. Ada kata akhuhu enggak? Ada, coret. Itu salah cetak ya. Itu nanti pada apa? Pada naat sababi nanti. Kenapa tidak ada di situ ya? Yang ini nggak ada. Nah, itu udah benar kitabnya. Yang salah yang ini. Taib, hakiki berarti ja'a rajulul fadilu. Fadilu mensifati siapa? Ar-rajulu ini sebagai apanya al-fadilu? Matbu, yang diikuti, betul? Maka untuk naat hakiki dia mensifati matbu'nya langsung. Matbu'nya sendiri, betul? Nah, taib. Sekarang lihat naat sababi, na'tun sababiyun. Wahwa, dan naat sababi adalah madalla, kata yang menunjukkan ala sifatin, kepada suatu sifat, fismin, kepada isim, laha, yang isim itu memiliki irtibatun, hubungan, bil matbu'i, kepada matbu'. Saya ulangi ya. Nah, sababi adalah kata yang menunjukkan suatu sifat pada isim, yang mana isim itu memiliki hubungan kepada matbu'nya. Jadi yang dia sifati bukan matbu'nya, tapi apa? Isim yang ada setelahnya, yang mana isim itu memiliki hubungan kepada matbu'nya. Sampai situ paham enggak definisinya? Kita lihat contohnya. Ja'a rajulul fadilu akhuhu. Telah datang laki-laki yang utama saudaranya. Taib. Al-fadilu itu kata sifat bukan? Sifat. Dia mensifati siapa ini al-fadilu? Akhu. Berarti dia mensifati isim yang ada setelahnya, yang mana isim itu punya hubungan enggak dengan ar-rajul matbu'nya? Ada. Apa hubungannya? Ya, ikhwah, saudara kan gitu. Hubungannya hubungan saudara kan gitu. Dan selalu harus ada hubungan kepada matbu'nya. Dengan cara apa menghubungkannya? Dengan menggandengkan isim itu dengan domir, yang domir itu kembali kepada matbu'. Sampai situ paham enggak? Paham ya? Kan udah dijelasin kemarin. Artinya sekarang naat sababi sudah enteng ya? Ya. Masya Allah. Berarti nggak usah berlama-lama di naat sababi. Baik. Kita lanjut. Tapi sebelum lanjut, silakan dibaca lagi. Sediu. Tsani an-na'tu naw'ani. Na'tu haqiqiyyun, Na'tun haqiqiyyun wa huwa ma dalla ala sifatin fi nafsi matbu'ihi. Mithlu ja'a ar-rajulul fadilu. Na'tun sababiyyun wa huwa ma dalla ala sifatin ismin laha irtibatun bil matbu'i.
مثل جاء الرجل الفاضل أخوه. Taib. Jadi gini, gimana caranya kenapa dibaca irtibatun? Ada yang bisa jelaskan? Kepala bengong semua. Mas Dio. Saya nggak tahu. Kalau nggak tahu nanti jelaskan. Ini pertama huwa mubtada, kemudian ma khobar. Ma-nya ini ma apa ini? Mausul. Berarti dalla ala sifatin fismillaha irtibatun bil matbu'i adalah silatul mausul. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Dalla fi'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Kembalinya ke ma. Huwa ke ma. Kemudian ala sifatin adalah jar dan majrur. Kemudian fismin juga jar dan majrur. Kemudian isminnya dikasih naat. Dikasih naat dengan bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Naat dari ismin adalah jumlah ismiyah. Maka laha itu adalah khobar muqaddam, irtibatun mubtada muakhar, bil matbu'i jar majrur. Berarti laha irtibatun bil matbu'i adalah naat untuk ismin. Naat jumlah. Naat dalam bentuk jumlah. Kan jumlah kalau terletak setelah isim nakirah, ismin kan nakirah tuh. Berarti dia naat. Maka laha itu mestinya lahu, kesalahan penulis. Mestinya lahu. Kenapa hu-nya kembali ke isim? Sedangkan ha itu muannas, isim itu mudzakkar. Jadi wajar ya, kitab itu pasti punya kesalahan. Entah kesalahan si penulis, entah kesalahan si pengetik. Salah satu lah itu ya. Tapi di semua cetakan Anda perhatikan laha. Termasuk di cetakan lama yang kuning itu juga laha. Anda nggak tahu kenapa ketika dicetak baru tidak ada apa? Tidak ada revisi. Nah, mestinya lahu. Isim itu memiliki irtibatun, memiliki hubungan bil matbu' dengan yang diikuti. Nah, udah tahu ya kenapa dibaca irtibatun? Kejeliannya kalau apa naat jumlah ismiyah ini betul-betul dituntut lebih jeli. Kalau jumlah fi'liyah mudah karena setelahnya fi'il, kan gitu. Tapi kalau ini setelah isim nakirah, setelahnya jumlah ismiyah, berarti nakirahnya jumlahnya itu juga pasti apa? Isim lagi. Isim lagi. Kenapa? Isim nakirah tadi mau dikasih naat dalam bentuk jumlah ismiyah. Berarti isim lagi setelahnya. Nah, ternyata isimnya mubtada itu diletakkan di belakang, khobarnya diletakkan di depan. Nah, itu mesti apa namanya? Insting rasa itu harus ada itu. Nah, kalau itu belum dapat maka irtibat itu akan tebak-tebakan dan kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah ya paling dibenerin kan gitu. Baik. Terjemahkan Pak Agus. Naat ada dua macam. Naat hakiki adalah dia adalah apa-apa yang menentukan pada sifat di dalam matbu'nya sendiri. Contohnya ya, nggak usah diterjemahkan, baca aja. Ja'ar rajulu fadil. Nah, Naat sababi adalah apa-apa yang menunjukkan pada sifat di dalam isim yang memiliki hubungan pada matbu'nya. Contoh ja'ar rajulu fadilu akuhu. Nah, baik.
Dia cuma jelaskan gitu doang ya. Kalau nggak ada yang jelasin bacanya pasti nggak paham juga yang ngopo. Tapi kan antum udah pakai duluan, udah tahu duluan ya. Jadi enteng aja. Tapi kita lanjut al-salisu yang ketiga. Ana'tul haqiqiyu, na'at hakiki, yattabi'u matbu'ahu. Dia mengikuti matbu'nya. An-na'tul haqiqiyu berarti an-na'tu mubtada. Al-haqiqiyu kira-kira apa? Na'at, bagus. Kemudian yattabi'u matbu'ahu fi bla 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 sebagai apa? Khobar. Khobarnya khobar jumlah fi'liyah. Maka yattabi'u kita butuh apa? Fa'il. Betul? Karena dia fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke an-na'tu. An-na'tu hakikiyu. Matbu'a maf'ul bih dari yattabi'u. Matbu'ah adalah maf'ul bih dan dia mudhaf, hu-nya mudhafun ilaih. Fi ta'rifi, fi huruf jar ta'rifi majrur dan dia mudhaf, hi-nya mudhafun ilaihi. Wa tankirihi atau ma'tuf, wa fil adadi, wa fil naw'i atau ma'tuf. Baik. Maka na'at hakiki dia mengikuti matbu'nya di dalam 4 hal. Yang pertama ta'rifihi, dalam hal ma'rifatnya, ma'rifat nakirahnya. Yang kedua ma'rifatnya, ta'rif ma'rifatnya, tankir nakirahnya. Kemudian wa fil adad, dalam jumlah mufrad musanna jama'. Wa fil nau' berarti jenis mudzakkar dan muannas. Mislu contohnya ja'a rajulul fadilu. Lihat na'at hakikinya al-fadilu. Contoh yang kedua ja'a rajulanil fadilani. Lihat fadilani dia mengikuti rajulani dalam bentuk apa? Adad, jumlah. Betul kan? Kemudian ja'atis sayyidatani al-fadilatani. Nah, di sini al-fadilatani lihat dia mengikuti sayyidatani dalam jumlah maupun dalam bentuk nau, jenis kelamin. Apa artinya sayyidatani? Sayyidah artinya apa? Sayyid artinya apa? Tuan. Sayyidah nyonya. Atau tuan dan nyonya. Nah, seorang perempuan yang terhormat, sayyidah. Sayyid seorang laki-laki yang terhormat. Maka dua wanita yang terhormat itu al-fadilatani adalah fadil, utama. Dua orang wanita yang utama. Ja'a ar-rijalu al-fadiluna. Lihat di sini al-fadiluna na'at mengikuti apa dalam sisi jumlah. Dia sama-sama jamak. Loh, rijal kan jamak taksir, kok fadiluna jamak apa? Muzakkar salim. Boleh enggak? Boleh ya? Atau boleh enggak dibikin jamak taksir juga? Apa jamak taksirnya fadil? Fudola. Ja'a rijalul fudola'u. Boleh enggak? Boleh. Nah, enggak masalah ya, pokoknya sama-sama jamak. Kemudian ja'atis sayyidatu al fadilatu. Nah, ini untuk jamak muannas salim. Kemudian wa idza kana al man'utu jam'an li ghairil aqili. Idza isim syarat. Berarti nanti ada dua kalimat, ada jumlah syarat, ada jawab syarat. Baik. Maka jumlah syaratnya adalah kanal man'utu jam'an li ghairil aqili, sampai situ itu adalah jumlah syarat. Kemudian jaza ayyakunan na'tul haqiqiyyu mufradan muannasan au jam'an muannasan. Ini adalah jawab syarat. Maka di jaza ini terjemahannya ada maka nanti. Karena dia jawab syarat, ya, ada maka. Kita lihat jumlah syaratnya dalam bentuk jumlah apa ini? Jumlah syarat adalah jumlah
ismiyah yang kemasukan kana. Maka kana butuh isim dan khobar. Mana isimnya kana? Al-man'utu. Mana khobarnya? Jam'an. Kemudian li ghairil aqili adalah jar dan majrur. Kemudian jaza, ini jawab syarat ya. Jaza yajuzu artinya apa? Boleh. Maka kita butuh fa'ilnya jaza yajuzu. Mana fa'ilnya jaza? Mana? Nah, masdar muawwal. Nah, kita tahu ayyakuna masdar muawwal, tapi yakunanya sendiri adalah fi'il naqis. Maka dia butuh isim dan khobar. Mana isimnya yakuna? Ana'tu. Al-haqiqiyu sebagai na'atnya. Mufradan khobarnya yakuna. Muannatsan sebagai na'at dari mufradan. Bagus. Au jam'an muannasan sama atau matu jam'an muannasan sebagai na'at. Mislu contohnya al-jibalul 'aliyatu au al-'aliyatu. Baik. Wa idza kana al-man'utu jam'an li ghairil aqil. Jika man'ut, apa itu man'ut? Yang disifati atau matbu' yang diikuti adalah jamak tidak berakal. Adalah jamak tidak berakal. Lihat, man'utnya adalah jamak tidak berakal. Maka jaza, maka boleh. Boleh na'at hakiki itu, na'at hakikinya dalam mufrad muannas. Padahal tadi jamak ya. Man'utnya apa? Jamak, tidak berakal. Maka untuk na'at hakikinya boleh mufrad muannas. Enggak mesti mengikut jamak. Tapi boleh juga jamak muannas. Karena tadi kalau kita kembalikan jamak tidak berakal itu dihukumi muannas atau mudzakkar? Tidak berakal. Muannas. Berarti kalau mau dikasih naat gimana? Dia kan jamak tidak berakal nih, berarti dihukumi muannas. Maka nanti naatnya gimana? Boleh muannas, boleh muannas, memang wajib muannas. Tapi boleh mufrad muannas, boleh jamak muannas. Gitu ya. Mana contohnya? Al-jibalu, al-'aliyatu. Al-'aliyah naat untuk jibal. Ya kan? Jibal ini jamak tidak berakal. Artinya gunung-gunung. Mufradnya apa? Jabal. Maka al-'aliyatu bisa jadi naatnya jibal, boleh juga 'aliyatu dalam bentuk jamak. Dua-duanya boleh. Kemudian amman na'tus sababiyyu, adapun na'at sababi fayakunu daiman mufradan. Adapun na'at sababi, amma itu adalah syarat. Kemudian dia harus diikuti dengan mubtada setelahnya. An-na'tu itu mubtada, as-sababi na'at. Kemudian pasti jawab syaratnya diikuti fa. Kemudian setelah fa itu adalah khobar untuk an-na'tu. Khobar untuk siapa? Setelah mubtada yang ada setelah amma. Ini sesudahnya akan begitu terus ya. Amma, mubtada, fa, khobar. Lalu gitu. Adapun na'at sababi, maka dia yakunu, berarti ada dhamir mustatir di sini yang kembali ke na'at sababi. Adapun na'at sababi, maka na'at sababi itu adalah daiman. Ini hal dalam keadaan daim, senantiasa, selalu. Mufradan, khobarnya yakun. Maka dia itu selalu dalam keadaan mufradan, dalam keadaan mufrad. Wa yattabi'u matbu'ahu, dan dia mengikuti matbu'nya fi ta'rifihi wa tankirihi, dalam ma'rifat dan nakiranya. Ya. Nah, sababi dia akan mengikuti matbu'nya dalam hal apa? Ma'rifat nakirah.
Wa yattabi'u ma ba'dahu, dan dia akan mengikuti isim yang ada setelahnya, ya, fi tadhkirihi wa ta'nithihi, dalam urusan mudzakkar dan muannas. Dan sudah kita bahas yang kemarin ya. Kemudian nasababi ini tetap mufrad walaupun matbu'nya musanna ataupun jama'. Tetap mufrad. Dan dia tetap mufrad walaupun marfu'nya musanna ataupun jama'. Pokoknya dia tetap mufrad. Kenapa? Karena dia bisa mendatangkan fa'il atau mendatangkan maf'ul bih kemarin kan? Nah, yang bisa mendatangkan fa'il dan maf'ul bih biasanya maf'ul bih. Yang mendatangkan naibul fa'il apa? Karena nasababi bisa mendatangkan fa'il atau naibul fa'il. Betul? Nah, yang bisa mendatangkan fa'il dan naibul fa'il biasanya adalah fi'il. Betul? Nah, karena dia nasababi mengikuti fi'il, maka fi'il kan juga tetap mufrad walaupun fa'ilnya atau naibul fa'ilnya musanna atau jama', betul? Maka nasababi sama, tetap mufrad. Walaupun kata yang setelahnya itu dalam bentuk musanna ataupun jama'. Karena dia mengikuti fi'il. Fi'il tetap mufrad walaupun fa'il maupun naibul fa'ilnya musanna ataupun jama'. Baik. Ini perlu dijabarkan lagi nggak? Sudah paham belum dengan membaca aja nih? Paham nggak? Perlu dijabarkan nggak? Kok malu-malu? Nanti kalau bilang perlu, nanti saya dibilang bego, yang lain aman-aman aja gitu. Perlu apa tidak? Ya ya, oke, insya Allah. Udah paham ya? Alhamdulillah. Baik. Mislu contohnya, ja'a rajulul fadilu akhuhu. Nah ini sudah ya. Kita lihat, ar-rajulu adalah matbu'. Al-fadilu nasababi, akhu adalah marfu'nya. Baik. Kemudian lihat contoh yang kedua, ja'a rajulu al-fadilu akhwahu. Akhwahu. Akhwa dalam bentuk apa? Musanna. Jadi akhun kalau dua apa? Akhun satu saudara. Dua akhwani, akhwani itu dua ya. Nah, akhwani karena dia mudhof bertemu dengan dhamir maka nonnya dibuang, tinggal akhwa. Dua saudaranya. Lihat marfu'nya adalah dua musanna, tapi al-fadilu tetap mufrad. Kira-kira apa artinya? Ja'a rajulul fadilu akhwahu. Telah datang laki-laki yang utama dua saudara laki-lakinya. Nah, lihat contoh yang berikut. Ja'a rajulani fadilun akhwahuma. Sini matbu'nya nakirah. Ya. Rajulan dan dalam bentuk musanna jumlah dua, betul? Sedangkan fadilun nasababinya tetap mufrad. Sedangkan rajulan musanna. Nah, fadilun tetap mufrad. Tapi dalam masalah nakirah dia harus ikut. Rajulan itu nakirah, maka dia ikut nakirah. Kadang kita lihat akhwahuma, nah marfu'nya juga dalam jumlah dua musanna. Tapi fadil tetap mufrad dan dia adalah na'at sababi. Ini akan bingung ketika antum baca dalam sebuah kitab gini ya, ja'a rajulani fadilun akhwahuma. Kalau nggak ingat na'at sababi, stres ini kok apa ini? Ini jadi na'at nggak bisa, jadi ini nggak bisa ya. Kenapa fadilun ini kok yang lainnya musanna, kok dia sendiri kok mufrad itu ya. Nah, kemudian ja'a rijalu al-fadilatu akhwatuhum. Nah, lihat di sini ar-rajulu matbu', al-fadilatu adalah na' sababi, akhwatu adalah marfu'nya. Maka dari sisi ma'rifah nakirah dia ikut rijal, ya kan? Dalam sisi muzakkar muannas dia ikut akhwatu. Akhwat itu muannas. Maka dia al-fadilatu.
Nah, dari sisi jumlah, ar-rijal itu jamak, al-fadilah mufrad. Akhwatu itu jamak, al-fadilah tetap mufrad. Nah. Kemudian ja'at sayyidatun fadilatun akhwatuhunna. Kenapa dibaca akhwatu, bukan akhwati? Karena kita tahu dia adalah marfu dari fadilatun. Nah, ini akan sering dapat nanti dalam kitab kayak gitu ya. Telah datang sayyidat, para nyonya-nyonya al-fadilatun yang mulia, akhwatuhunna, saudari-saudari mereka. Baik, ada pertanyaan enggak tentang na'at sababi? Kalau enggak ada, silakan dibaca Pak Rahmadi. Dari mana tadi? Nomor 3 tadi. Panjang ya? Kenyang untuk bacanya. As-salisu anakku hakikiyu yattabi'u matbu'ahu fi ta'rifihi wa tankirihi wa fil adadi wa fil nawi. Itu ja'ar rajulun fadilu, ja'ar rajulani fadilani, ja'atis sayyidatani fadilatani, ja'ar rijalu fadiluna, ja'atis sayyidatu fadilatu. Wa idza kana man'utu jam'an li ghairil akhir jaza ayyakuna nahtu haqiqiyu mufradan mu'annasan au jam'an mu'annasan. Mithlu al-jibalu aliyatu au al-aliyatu. Aman nahus sababiyyu fayakunu daiman mufradan wa yattabi'u matbu'atu fi ta'rif. Ulangi, wa yattabi'u matbu'ahu fi ta'rifihi wa tankirihi wa yattabi'u ma ba'dahu fi tadkirihi wa ta'nithihi. Mithlu ja'a rajulu fadilu. Kalau panjang pendeknya salah itu ya. Ja'a rajulu. Nah, pasti salah. Ja'a Ja'ar rajulu. rajulu. Nah, betul. Rajulu. Ja'a rajulu. Nah, masih. Ja'a rajulu. Nah. Fadilu akuhu. Ja'a rajulu. Nah, masih lagi. Ja'a rajulu. Nah, gitu. Fadilu ahwahu. Ya, akhawahu. Kho-nya dihidupkan fathah, akho. Nah, betul. Ja'a rajulani fadilun ahwahuma. Ja'ar rijalu fadilatu ahwatuhum. Ja'at sayyidatu fadilatun ahwatuhunna. Nah, ja'at sayyidatun fadilatun akhwatuhunna. Nah, Pak Angga siap terjemahkan? Nah, Masya Allah. Buat kami paham. Dengan terjemahan tuh. Yang ketiga, naat hakiki adalah naat hakiki mengikuti matbu'nya di dalam makrifat dan nakirahnya, dan di dalam jumlah dan di dalam jenisnya. Contoh,
telah datang laki-laki yang mulia. Telah datang satu laki-laki itu. Yang kedua, ja'a rajulani fadilani ja'at sayyidatani fadilatani ja'at rijalul fadiluna ja'at sayyidatul fadilatu. Dan jika ada isim dan jika ada dan jika naat diikuti jamak yang tidak berakal, maka boleh dalam keadaan naat itu naat hakiki itu mufrad, mufrad muannas muannas atau jamak muannas. Contoh al-jibalul aliyatu au al-aliyatu. Amma dan naat sababi Ama itu apa? adapun naat sababi maka Maka dia tetap selalu dalam keadaan mufrad dan mengikuti matbu'nya di dalam ma'rifat dan di dalam nakirah dan mengikuti apa-apa setelahnya di dalam mudzakkar mudzakkar dan muannasnya. Contohnya ja'a rajul fadilu akhuhu, ja'a rajul fadilu akhawahu, ja'a rajulani fadilun akhawahuma, ja'a rijalul fadilatu akhawatuhum, ja'at sayyidatun fadilatun akhawatuhunna. akhwatuhunna. Baik. Yuk, Mas Diu baca Ar-Rabi'. الربيع النعت الحقيقي ثلاثة أنواع الهمزة اسم ظاهر مثل القاهرة مدينة عظيمة نعت. الباء شبه جملة أي ظرف أو جر ومجرور. مثل للحق صوت فوق كل صوت. فوق ظرف نعت لصوت. تذاع الحان من روائع النظم. من روائع النظم. apa? من روائع نغم. من روائع جار ومجرور نعت لألحان. الجيم جملة اسمية أو فعلية ولا تقع الجملة نعتا إلا إذا كان منعوتها نكرة. مثل مضى
yauma Yaumun madha yaumun ber barduhu Mhm. qarisun Nah, barduhu qarisun jumlatun ismiyatun na'tun li yaumin hada amalun yufidu yufidu fi'il هذا عمل يفيد جملة فعلية نعت لعمل amalin. وسيأتي Syarhu وسيأتي شرح ما تقدم عند di دراسة الجملة ومكانها من الإعراب في الباب الرابع. Nah, Arabi yang keempat. Naat hakiki itu ada 3 jenis. Nah, yang bisa jadi naat hakiki ada 3. Yang pertama, isim zohir. Apa itu isim zohir? Isim sifat maksudnya. Isim sifat itu apa aja tadi? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, kemudian sighah mubalaghah, isim tafdil. Itu semua bisa jadi naat itu. 5-5-nya karena dia isim sifat. Yaitu dia disebut dengan isim zohir. Contohnya apa? Al-Qahiratu madinatun azimatun. Mana naat hakiki? Azimatun. Lihat, azimatun itu isim zohir, satu kata, betul? Dan dia adalah isim sifat. Dalam bentuk isim apa ini? Azimah. Sifat musyabahah. Baik. Kairo itu adalah kota yang azimah, yang besar. Kairo adalah kota yang besar. Maka kata azimatun adalah na'tun. Azimah itu adalah na'at. Yang kedua yang bisa jadi na'at hakiki yaitu adalah shibhu jumlatin. Loh, shibhu jumlah kok bisa jadi na'at? Nah, bisa. Yaitu shibhu jumlah apa? Zorof dan mudhofun ilaih atau jarun wa majrurun. Itu bisa jadi na'at. Contohnya apa? Lil haqqi sautun fauqa kulli sautin. Jadi tidak semuanya shibhu jumlah bisa jadi na'at ya. Dia syaratnya adalah harus juga diikuti oleh isim yang nakirah sebagaimana jumlah. Jadi setelah isim nakirah kemudian ada shibhul jumlah. Nah, shibhul jumlah ini bisa jadi na'at untuk si isim nakirah. Lihat, lil haqqi sautun, bahwa al-haq itu memiliki saut. Al-haq, kebenaran, itu memiliki suara. Suara yang bagaimana? Suara yang di atas setiap suara. Berarti fauqa kulli sautin, fauqa zorof, kulli mudhafun ilaih, sebagai naat untuk sautun. Lihat terjemahannya tadi. Kebenaran itu memiliki suara yang berada di atas semua suara. Ada yang. Itu menunjukkan dia sebagai naat. Nah, kita lihat sautunnya nakirah. Setelahnya ada shibhul jumlah yaitu zorof dan mudhafun ilaih. Taib. Contohnya yang lain, tudha'u alhanun min rawa'i'in naghmi. Tudha'u majhul, mudhari majhul. Artinya disiarkan. Dha'a yadhi'u, yudha'u, tudha'u, disiarkan. Alhanun ini jamak dari lahnun. Apa itu lahnun? Iya bisa, tapi bukan itu yang diminta. Ini adalah nyanyian. Lahan ini nyanyian. Alhanun berarti jamaknya nyanyian. Telah disiarkan nyanyian min dari rawa'i, indahnya jamak ya. An-naghmi mudhafun ilaih, sebagai dia artinya adalah nada atau melodi. Nagham. Maka telah disiarkan nyanyian yang indah
melodinya. Min rawai, yang, ada yangnya ya. Nggak mungkin kita terjemahkan nyanyian-nyanyian dari apa? Dari indahnya melodi, tapi nyanyian-nyanyian yang indah melodinya, yang melodinya indah. Nah, yang jadi naatnya adalah min rawai, jar dan majrur. Agak sulit ya memahaminya. Kalau misalkan gini, Zaidun fil fasli, bisa nggak fil fasli jadi naat untuk Zaidun? Nggak bisa. Zaidun ma'rifat, dia harus nakirah. Nah, berarti itu pasti fil fasli sebagai khobar. Nah, gitu maksudnya. Jadi nggak semua sibul jumlah jadi naat. Perhatikan dulu isimnya sebelumnya nakirah. Misalnya saya melihat sebuah pesawat yang berada yang di atas atau ya, yang di atas awan atau di atas pohon atau burung lah. Saya melihat seekor burung yang di atas pohon, yang berada di atas pohon. Maka kata yang berada di atas pohon itu naat untuk si burung. Yang tadi. Saya melihat seekor burung yang berada di atas pohon. Gimana bahasa Arabnya itu? Ra'aitu at-tayra tayran, ra'aitu tayran ala sajarati. Ala sajarati sebagai apa? Naat. Ya. Misalkan saya melihat seorang siswa yang berada di dalam kelas. Mana bahasa Arabnya? Ra'aitu taliban fil fasli. Nah, fil fasli sebagai apa? Naat. Nah, paham ya? Rasakan itu naat. Gitu. Ya, tapi nggak semua sibul jumlah bisa jadi naat ya. Nah, perhatikan dulu pakai rasa itu nanti adalah naat. Baik. Selanjutnya al-jim, jim yang bisa jadi naat hakiki adalah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Syaratnya sama. Didahului oleh isim nakirah, baik dia ismiyah maupun fi'liyah. Kalau dia terletak setelah isim nakirah, maka dia naat. Ya. Baik. Contohnya, bentar, dia jelaskan la taqaul jumlatu na'tan, bahwa jumlah itu tidaklah dia itu jadi naat illa kecuali wala taqa'u al jumlatu na'tan, jumlah itu tidak akan menjadi naat illa kecuali idza kana man'utuha nakiratan. Ya, kalau man'utnya adalah nakirah. Contohnya madha yaumun barduhu qarisun. Nah, bacanya gimana nih i'rabnya nih? Madha yaumun barduhu qarisun. Siapa yang bisa ngirab ini? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Mana fi'il? Taib. Mana fa'il? Yaumun. Taib. Bardu sebagai apa? Bardu dulu. Bardu aja. Enggak. Bardu mubtada. Hu-nya mudhafun ilaih, qarisun khobar. Kemudian jumlah mubtada khobar itu adalah naat untuk yaumun. Ini yang tadi kita bahas juga tadi. Jadi tahu kenapa kita baca bardu? Karena dia mubtada. Tahu kenapa dibaca qarisun? Karena dia khobar. Dan kita tahu dia jumlah ismiyah dan dia adalah naat untuk yaumun. Nah, kan gitu. Maka terjemahannya apa? Madha telah lewat, telah berlalu. Suatu hari yang mana dinginnya itu menusuk, qoris, menusuk. Jadi terjemahnya enak toh, telah berlalu suatu hari yang mana dinginnya itu menusuk.
Maka kata beliau barduhu qarisun adalah jumlatun ismiyatun na'tun li yaumin. Na'at untuk kata ya yaum. Contoh yang kedua, hadza amalun yufidu. Hadza mubtada. Amalun khabar. Yufidu jumlah fi'liyah. Fi'il mudhari, betul? Berarti ada fa'il enggak? Ada. Nah, berarti jumlah fi'liyah. Kemana kembalinya itu fa'il? Kepada amal. Nah, kira-kira yufidu jumlah fi'liyah itu jadi apa? Jadi na'at untuk amal, karena amalnya nakirah. Setiap jumlah yang terletak setelah isim nakirah, dia adalah na'atnya. Nah, jadi apa? Yufidu itu adalah na'at. Terjemahnya nanti pakai yang. Ini adalah pekerjaan yang memberikan faedah. Afada yufidu mendatangkan faedah. Maka yufidu itu jumlatun fi'liyatun na'tun li amalin. Dia adalah jumlah fi'liyah na'at untuk kata amal. Wa sayati syarhu ma taqaddama 'inda dirasatil jumlati wa makaniha minal i'rabi fil babi rabi'. Akan datang nanti penjelasan yang telah lewat ini ketika mempelajari jumlah dan tempat jumlah itu di dalam i'rab. Di mana di bab yang keempat nanti. Di bab yang keempat. Berarti kalau kita ngomong-ngomong soal na'at sekarang, yang bisa jadi na'at bukan hanya isim sifat. Ya. Bisa sibul jumlah, bisa jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Nah, makin ngembang dia ya, makin berkembang dia. Yang penting apa? Yang penting tahu kaidahnya. Ketika dalam sebuah kalimat, loh ini kok ada jumlah di dalam jumlah, ini jumlah fi'liyah, tiba-tiba di sini ada lagi jumlah fi'liyah. Lihat langsung isim sebelumnya. Nakirah nih na'at. Nah kalau ma'rifah gimana? Hal. Nah bagus, Masya Allah. Hal. Nanti terjemahannya bukan yang nanti. Kalau dia hal, apa? Dalam keadaan. Nah. Mudah ya, selesai. Atau dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Satu pertemuan selesai na'at. Nah, sababi, na'at hakiki. Hakiki ada 3. Ya kan? Masya Allah. Besok masih ingat nggak itu? Kalau nggak ingat, Anda ingatkan ya. Selesai ini. Selesai, berapa lembar lagi? Mungkin satu pertemuan lagi soalnya selesai nih. Kemudian pertemuan berikutnya kita murojaah am marfuat. Selesai marfuat ada 7. Antum ulangi, pelajari lagi dari awal. Kita nanti apa? Murojaah umum. Murojaah umum. Kalau mau tertulis saya buatkan soal, kalau enggak kita tanya jawab aja. Antum pilih yang mana? Tanya jawab aja, oke. Yalah. Maklumlah simbah-simbah belajar. Mau dibikin soal, lihat soal aja udah gemeteran. Kenapa? Sulit menerjemahkannya. Ya, karena memang antum wajar aja sulit karena belum semuanya selesai tuh. Ya, kalau udah selesai nanti mudah. Karena kan baru sedikit ini. Karena menerjemahkan itu butuh selesai dulu semua. Nanti kalau udah selesai, baru kita latihan baca kitab, terjemahkan, gunakan kaidah yang sudah ini. Insya Allah akan mudah. Gitu. Insya Allah akan mudah. Jadi ada 2 metode belajar itu. Ada belajar yang sifatnya apa? Kaidah aja dulu. Selesai kaidah baru praktek. Gitu kan. Ada metode diseling. Kaidah baca, kaidah baca, kaidah baca. Dan yang paling efektif adalah kaidah baca itu. Yang paling efektif. Ada orang yang kaidah terus begitu selesai dia masuk baca, kaidah sudah lupa semua. Ulang lagi. Nah, itu yang banyak terjadi seperti itu. Jadi ya kalau kita udah tahu itu kekurangannya, ya jangan diikutin. Kita ikut yang apa? Kaidah baca itu. Itu akan lebih cepat insya Allah. Dan ini kelihatan kok antum jauh lebih cepat dibandingkan angkatan-angkatan yang lain yang maksud Anda ya.
Tapi mungkin karena memang antum juga pintar-pintar sih. Insyaallah. Tapi begitu ya. Cukup? Cukup ya. Yang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.